Durian apa ini? Kucing gini, wah mantap Pak. Luar biasa ini. Ini mana Pak? Kalau kayak 1, 2, 3, 4. Ini satu cabang nih ya. Ini ada yang satu cabang kemarin. Satu ranting. Satu ranting itu satu cabang kemarin. Saya pagi itu jam habis subuh Pak sama istri itu nyiram dulu sendiri gitu. Tapi bertahap saya nanamnya sedikit-sedikit. Setelah saya kok bisa baru semua kebun saya rubah durian semua. Waktu itu ya? Waktu itu. Jadi sekarang serentak ya, itu? Enggak Pak, kita bertahap karena biayanya saya tahu biayanya tinggi kalau kita nanam skala kebun. Akhirnya kita tanam, kita ambil tenaga, sudah mampu kita jualan bibit, bibitnya lancar. Oh ini buat apa ngerawat bisa. Akhirnya tanam sampai sekarang saya masih tanam Pak. Jadi sekarang itu udah tahap akhir lahan saya sudah habis, saya tertanam durian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, jumpa lagi dengan Cosmen Official. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan lagi ya di kebun duriannya Pak Agus Widodo. Yang satunya ini yang katanya itu lebih gede, lebih besar gitu. Saya jadi penasaran, saya mau segera ke sana ya. Jalannya kok ditutup ini, ada apa ini? Ada orang kerja, kita dialihkan ke arah kanan. Kita ambil kanan dulu ya pemirsa. Oh iya pemirsa, sambil menikmati di siang hari ini ya. Ini ada rumah ya teman. Rumah yang sangat sederhana ya, dengan halaman yang luas. Ciri khas rumah dirapati seperti ini. Ini Pati Utara ya, tepatnya di daerah Gunung Wungkal, Kabupaten Pati ya, Pati sebelah utara ini pemirsa. Sambil jalan kita melihat-lihat rumah yang ada di sini ya. Ini rata-rata rumahnya seperti ini, bentuknya limasan ya. Dan punya halaman yang luas gitu ya. Keren. Tapi juga ada yang lebih modern ini ya, teman-teman. Ini depan ini malah gini nih. Sudah modern, sudah mewah ini. Rumahnya siapa ini? Di pedesaan ada rumah kayak gini ya. Wah mantap, keren. Oh ya teman-teman, sambil menikmati perjalanan di siang hari ini, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah sudi subscribe, like maupun komen. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, mudah-mudahan ikut juga subscribe, like dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang. Teman-teman, sekarang kita ini sudah mulai memasuki Desa Anggiling ya. Desa Anggiling ya, seperti inilah kondisi Desa Anggiling, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Hampir rata-rata ya rumahnya seperti ini, masih bentuk lama gitu. Kelihatannya adem gitu kalau dihuni ya. Ada masjid apa musola ini ya. Keren pokoknya.
Nah, sebelah kiri ini adalah gedung SD Negeri Giling ya. Teman saya ini ada yang ngajar di sini, namanya Bapak Sudar. Ya, depan ini kalau ke kanan kita mengarah Jerai, Embung Jerai itu yang terkenal gitu ya. Tempat wisata juga. Nah, kita ambil ke kiri. Ini tinggal sebentar lagi sudah sampai nih, ke kebunnya Mas Agus Widodo. Ini kebunnya Mas Agus Widodo yang satunya ini luar biasa juga ini. Ini bosnya di sini nih. Halo Mas Agus. Halo. Waduh, durian ini. Ini durian apa ini? Kucing ini. Wah, mantap Pak. Luar biasa ini. Ini mana Pak, kalau kayak gini ditali-tali orang kemarin tuh dipesan Pak. Orang yang nggak tahu. Gitu. Kemarin banyak ditali-tali gini Pak. Enggak nanti. Ini sebagai tanda gitu ya? Ya, padahal ini dipesan gitu loh. Mungkin dikiranya udah mau matang, padahal ini masih lama ya. Januari Pak. Ini durinya masih hijau, masih seger rapat. Sekilannya segini. Iya. Ini udah 3,5 kilo Pak ini. 3,5 kilo ya, 1 kilo. Udah 3,5 kilo 4 kilo lah. Gede ini. Mantap. Ini umur berapa sih, Mas? Ini usia tanamnya itu 4 tahunnya November ini, Pak. 4 tahun November. Itu bisa dicek di cara penanaman durian Agus Widodo yang mungkin 4 tahun yang lalu videonya. Di situ viewernya 1.700.000. Cara penanaman yang itu channel Agus Widodo ya. Ini cara namanya itu dulu ya. Iya. Mantap. Kalau ini 5 tahun, Pak. Itu 5 tahun. Yang punya 5 tahun. Tadi dulu Bang, wah aku lihat ini loh Mas. Ini saya ambil dulu lah, gambarnya mantep. Luar biasa. Ladalah. Ih, durian ini. Kepalaku wis gede, kurang gede loh ini. Luar biasa loh. Itu Kak, itu apa? Dulunya saya tuh nanamnya singkong albasia gitu Pak. Cuma kalau kita habis panen, pas nggak laku Pak, buat ngolah tanahnya aja kurang. Iya. Jadi cuma buat muter aja, terus albasia juga gitu. Begitu umur 7 tahun kita tebang Pak, kelihatannya dapat uangnya banyak. Tapi mau ke lahan gitu, lihat tanahnya gundul lagi, kerawat lagi, hitungannya juga, wah kayaknya ini kalau gini terus nanti masa tuanya bakal suram ini kalau cuma ngandelin tani. Musiman kayak gitu jangka pendek. Terus sampai dapat akhirnya saya nekat-nekatan nanam durian Pak, walaupun tanpa ilmu dulu. Saya tanam durian itu saya pagi itu jam habis subuh Pak, sama istri itu nyiram dulu sendiri gitu. Tapi bertahap saya nanamnya sedikit-sedikit. Setelah saya kok bisa, baru semua kebun saya rubah durian semua. Waktu itu ya? Waktu itu. Jadi sekarang serentak ya, itu? Enggak Pak, kita bertahap karena biayanya saya tahu biayanya tinggi kalau kita nanam skala kebun. Akhirnya kita tanam, kita ambil tenaga, sudah mampu, kita jualan bibit, bibitnya lancar. Ini buat ngerawat bisa. Akhirnya tanam sampai sekarang saya masih tanam Pak. Jadi sekarang itu udah tahap akhir, lahan saya sudah habis, saya tertanam durian semua. Ada yang usia 5 tahun jalan ke 6, 4 jalan ke 5, 3 jalan ke 4. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun juga. Ada yang baru tanam sekarang ini sekitar kurang 3.000-an meter lah, 30 pohon. Nah, udah tertanam semua. Habis itu saya mau rawat nanti sampai, kan kita kalau terusin gitu nyewa-nyewa ya banyak Pak, cuma nggak ada habisnya nanti. Saya nikmatinya kapan lah. Ini sudah nanti udah 3 tahun lagi insya Allah durian kita udah berbuah semua. Ya namanya durian itu beda dengan albasia atau sengon Pak. Kalau durian itu, kalau sengon itu 7 tahun ditebang, lahannya gundul lagi, nunggu lagi. Kalau durian Pak, 4 tahun berbuah seperti ini, 5 tahun insya Allah berbuah lagi. Nambah lagi makin pohonnya gede makin banyak. Suatu misal ini, ini 4 tahun udah kayak gini, 5 tahunnya ini Pak. Nanti padahal ini udah di penjarangan ya dulu ya. Ini buah pertama loh Pak. Iya. Buang lah. Ini usia yang ke-5 tahun Pak. Ini 5 tahun. Ini satu jenis sama tadi ya? Sama satu jenis bawor. Iya. Luar biasa ini. Ini jenisnya juga bawor. Nah, kalau hitungan kita kenapa nggak tanam duriannya dari biji? Di samping kelamaan juga hasil buah yang kita dapat kalau tanam dari biji Pak itu tidak mesti seperti induknya.
Lah kita kalau jual durian satu untuk dari biji sendiri nanem itu puluhan tahun, satu butir durian paling 25.000, 30.000 Pak nilainya. Itu pun kalau enak dimakan. Lah sekarang kita bukan hanya di Malaysia, di Thailand Pak, durian di Indonesia sudah sangat marak sekali orang menanam durian dan jualnya juga per kilo. Itu pun ibarat kata seperti zaman dulu jual kacang goreng kalau ada tontonan ketoprak atau ludruk. Orang itu dodok kemproyok ngadeg kempercek istilahnya Pak. Iya. Orang banyak yang nyari dari kota-kota. Kalau ini per kilo tadi kemarin berapa harganya? Kalau bawor sendiri saya jual, kalau di pedagang mungkin sekitar 120 ya. Kalau kita akan di petani langsung itu 80.000 Pak. Oh, gitu. Bisa langsung dimakan di lokasi saat musim dan bisa selfie. Gitu. Jadi yang pembeli biasa bukan petengkola itu ya boleh sama, saja Pak. ya. Saya jual sama aja. Pak. Gitu. Ya pokoknya terjangkau lah harga. Kalau ya terjangkau bagi yang benar-benar betul. Saya juga premium sih ya. sediakan durian lokal juga saat musim. Jadi semua orang itu tidak sama. Ada yang kemampuannya beli durian lokal, ada yang memang senengnya durian lokal, ada yang carinya premium. Cuma ada Pak, ada bawor, musangking, duri hitam kita ada saat musim. Bisa. Yuk kita ke sini Pak, jalan Pak. Oh iya. Ini umur 5 tahun. 5 tahun juga Pak. Bawor juga ini ya. Bawor buahnya sudah di atas 50. Ini Luar satunya biasa satunya itu sekitar 2,5 kilo, 3 kilo. Bahkan ada kemarin tertinggi rekor terberat di kebun saya 8 kilo Pak. Ada 8 kilo. Ada satu. Tapi itu masih kalah karena menang kontes kemarin katanya yang di Semarang apa di Banyumas itu bisa 12 kilo Pak. Nah ini loh teman-teman, katanya tuh gak bakalan ngalahin sama yang dari Thailand. Nyatanya 8 kilo bisa ya. Dan rasa ya, alhamdulillah kita berada di mungkin karena apa kurang kita tahu, mungkin kandungan mineral dalam tanah atau kandungan apa, durian di daerah Pati, Jawa Tengah itu sangat diburu sama penikmat durian Pak. Semuanya beda, rasanya lebih mantap katanya Pak. Iya. Kalau saya sih sama aja Pak, makan durian apa oke. 1, 2, 3, 4. Ini satu cabang nih ya. Ini ada yang satu cabang kemarin satu ranting. Satu ranting gitu Pak. Satu cabang kemarin ada yang sampai 16 dan saya kurangin tinggal 6 apa di sana Pak. Yuk kita ke sini Pak. Iya Pak. Tak kasih lihat durian saya yang usianya sepantaran tadi 4 tahun. 4 tahun. Durian OC atau duri hitam. Oh, ada duri hitam juga ada nih. Di sini. Kemarin kan Pak mungkin di Joglo ada duri hitam juga. Di sini ada Pak. Jadi duri hitam seperti ini Pak. Oh, ini ya. Bentuknya bulat ya. Dia 4 tahun Pak ini. Condong ke bulat ya. Dia condong ke bulat dan beratnya rata-rata ya memang di 1,5 lah Pak ya. Cuma harganya gila-gilaan. 2 kilo kayak gini ya mungkin hampir 2 kilo 1,7 gitu ya. Tapi harga per kilonya di sini tuh udah 250.000 yang bentuknya bagus. Dari sini ya. Dari sini Pak. Kalau sudah di Jakarta bisa dilihat di mungkin channel YouTube yang lain banyak lah. Iya, percaya lebih sampai 600.000. Tapi di sana lawannya ada Pak. Lawannya artis kalau di sana. Kalau di sini lawannya ya artis, kita sesuaikan lah harga. Pejabat, pengusaha itu kan ya. Kalau kita sesuaikan lah ya Pak. Yang penting kita itu nanem, dirawat, bisa berbuah, terus dinikmatin orang, dibelah kok wah bagus itu, kepuasan tersendiri Pak. Saya rasa puas ya. Rasa puas. Kayak gini 2 kilo lebih Pak ini. Jadi bukan hanya hitungan materi aja ya. Bukan, maksudnya ini bukan teori Pak. Ini prakteknya memang saya jual sampai saat ini loh Pak ya. Kita bukan kalau ngomong nanti lah itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala aja. Kalau sampai sekarang Pak saya tidak kesulitan jual durian ini. Bahkan sekarang udah Pak, jangan lupa buat saya Pak. OC kalau mateng Pak Agus WA langsung meluncur, bahkan dari Kalimantan Timur kemarin ada ya, Kalimantan Timur terus Kalimantan Barat itu banyak Pak. Jadi kesini itu hanya menikmati durian dan habis dari sini biasanya nginep di Tayu Pak, di hotel. Di hotel itu ya, di Luang, kadang di Kencana, kadang di Luang Indah itu katanya tidur di situ, pagi ke sini Pak. Gitu. Makan durian seharian, malam tidur di situ lagi ke sini. Nah, saya itu herannya orang penikmat durian itu ada duit lagi ya kan? Terus ini Pak, ini sebagai perbandingan aja. Saya sih nggak pengen nggak semua harus nanam durian, enggak ya. Orang semua itu ada punya bidang masing-masing. Cuma kita kasih contoh aja. Ini buahnya sekitar 40 Pak.
40 butir, ini Ya. bisa dicek 40 butir. 40 Saya butir. sisakan yang saya buang juga banyak. 40 butir jangan kasih 1 kilo lebih, kasih 1 kiloan aja. Iya. Berarti 40 kilo Kali 25. kali 250. 250. 10 juta untuk satu pohon. Ini Satu untuk saat ini loh Pak, pohon, kita ya, nggak iya. ngomong kosong ini. Iya. Ya, saya ngomong apa adanya. Ya, kalau naik bisa, kalau turun nggak mungkin. Kalau saat ini Iya. turun ya kita ngikutin Pak. Kalau toh turun paling mentok-mentoknya 150 ya kita masih dapat uang 6 juta lah Pak ya. Iya. Lah sedangkan untuk lahan segini Pak, saya pernah nanam singkong. Paling laku-lakunya singkong itu kita dapat uang 6 juta. Betul, betul. Gitu, ya, Pak. ya, ya. Ya setelah saya nanam ini ya alhamdulillah walaupun biaya perawatan ini satu pohon itu per tahun 600.000 Pak. Kalau kita pupuk main orang semua yang kita main pupuk aja. Satu pohon, Satu habisnya pohon satu tahun 600.000 termasuk pupuknya itu tadi. selain pupuk tenaga Oh. terus segala macam lah 600.000. Kalau kita sudah usia 4 tahun berarti 2.600.000 Oh. kan gitu Pak. Ini buah pertama Ah, kita udah kembali modal iya, iya. lebih lah ya Pak. Iya. Tapi kalau dihitung kembali modal aja karena kita skala kebun nanam 50 bisa jadi yang buah 25 di usia 4 tahun gitu Pak. Bibitnya juga sedia ya. Iya, bibitnya tersedia tapi nggak mesti harus dari sini. Hmm. Pilih bibitnya nggak mesti dari sini, tapi kalau konsultasi tentang durian saya siap membantu gratis. Oh, wah, bagus Gratis ini. Pak, lewat WA bisa lewat telepon, bahkan bisa dilihat di channel YouTube Agus Widodo. Iya, iya. Semua itu pasti saya jawab. Iya. Karena saya seneng kalau ada orang bertani durian berhasil. Iya. Jadi makin banyak orang nanam durian itu kita nggak khawatir kalau durian itu nanti nggak laku karena kebutuhan untuk sekarang kita impor impor durian dari Thailand, dari Malaysia itu banyak sekali Pak. Karena apa? Kalau dihitung mungkin orang nanam durian itu ribuan bahkan jutaan. Tapi kan tidak semua lahan cocok. Betul. Tidak semua orang punya lahan. Sedangkan dari 300 juta penduduk Indonesia itu rata-rata durian. Jadi saya nggak panik Kak. Dan yang jelas enak dimakan. Ya betul. Saking nggak laku-lakunya dikasih orang pasti mau lah. Ini sela, tanaman sela nih ya. Kalau salah Pak, di tepi-tepi kita sebagian tanam alpukat karena alpukat juga penikmatnya banyak sekali Pak. Iya betul. Ya, milik-miliknya kan. Luar biasa. Ya, ya, ya. Oke Pak. Oke lagi. Ya, kalau ini 2 kilo up lah Pak. Oh ya. 2 kilo up lah. 1,5 kilo, 2 kilo. Itu tali-tali gunanya untuk apa itu? Supaya ini tali Pak. Ini kan kadang cabangnya kecil. Buahnya banyak. Takutnya patah Pak. Oh ya, untuk menarik itu ya, menyangga. Kalau ya. untuk tali ini nanti kalau sudah ada yang matang Pak, itu baru kita tali. Kita kaitkan ke sini bukan apa-apa Pak. Tali itu supaya saat jatuh tidak menimpa temennya. Kalau mungkin orang mau jahat sih nggak peduli di tali lah Pak ya. Iya ya. Di tali pun diambil lah kalau orang mau jahat. Tapi itu hanya untuk lakukan itu. Tapi sini alhamdulillah aman ya. Di sini alhamdulillah masyarakatnya baik lah Pak, aman. Ya itu loh Pak, nggak ada pagar. Oh iya, terbuka gitu ya. Terbuka Pak. Buah semua ya, tempat. Ya hampir semuanya berbuah Pak. Di sini saya tanam 40 lebih lah ya. Itu yang usia 4 tahun, 5 tahun rata-rata ada. Ah, ini rahasianya suka bisa berbuah lebat sebegini ini apa itu? Salah satunya gini Pak, kita hanya berusaha ya kalau untuk buah sendiri, untuk berbuah banyak atau sedikit. Wah, ada avokatnya juga ini. Wih, untuk laku, nantinya lakunya berapa itu besar-besar lagi ya. Yang jelas saya merawat seperti merawat anak ibaratnya Pak. Dengan kasih sayang ya. Kasih sayang, saya dekat, saya menjalani dengan senang hati. Nah terus kita perawatan juga kita bersihkan, kita pupuk, kita semprot. Semua ada di caranya ada di channel YouTube Agus Widodo. Dan akhirnya ini pun juga bukan target saya sebenarnya Pak. Semua nggak bisa ditarget. Hitungan rezeki itu bukan seperti hitungan matematika Pak. Iya kan? 1 tambah 1 kalau matematika 2. Gimana Pak? Macet Pak? Enggak. Ambil foto. Oh gitu. 1 buah Pak. Ini bisa 8 on bahkan 1 kilo lebih. Seperti ini. Alligator ya. Ini bisa 9 on 1 kilo Pak. Ini sepil. Wih, mantap ini Pak. Oh, benar. Ya. Alligator Pak. Lurus lagi ya. Ini nggak ada hamanya ya. Disemprot Pak. Oh, semprot ya. 2 minggu sekali rutin kita semprot Pak. Iya.
Ini nanti langsung apa ya? Sini Pak. Ini juga duri hitam. Kalau ini musangking Pak, musangking ini usianya sama 4 tahun kayak yang tadi. Bareng. Baru berbunga nih ya? Ya baru bentil kecil-kecil kayak gini, ada yang bunga. Tapi nggak sebanyak tadi. Tapi kalau musangking itu menurut apa teman-teman yang sudah nanam musangking usianya di atas 6 tahun, itu dia bisa berbuah maksimal di atas usia 5 tahun katanya. Mungkin tahun depan insya Allah lah ya, mudah-mudahan Pak. Nah, kalau ini OC lagi Pak, duri hitam. Ini OC. Sangat bijak Pak. Iya. Ini Pak. Kalau itu 2 kilo up, 2 kilo up, 2 kilo apa Pak? Antar dulu. Ya. Apa? Luar biasa. Usianya OC sama, juga Pak. ya? OC Pak. OC atau duri hutan ya. Oke. Atau duritan atau blackton. Nah, ini usianya sama Pak. Usianya 4 tahun. Iya. Itu ada yang 2 kilo apa itu? Wah, atas gede. Iya. Gede itu 2 kilo apa itu ya. Nah, tapi pesan saya Pak, jangan hanya tergiur lewat media sosial seperti ini. Kalau mau nanam durian, pastikan dulu ilmunya dipelajari dulu. Jangan asal ikut-ikutan Pak. Karena apa? Kalau nanam durian ya tidak, sebenarnya kalau dihitung tadi saya sudah kasih penjelasan hasilnya lumayan. Cuma namanya nanam durian kalau ada risiko kegagalan juga sama, kegagalan tingkat kegagalan tinggi, apa? Ya? Kalau gagal itu ruginya tidak seperti nanam singkong Pak. Kalau nanam singkong gagal ruginya 2 juta, ini bisa 10 kali lipat gitu loh Pak. Jadi harus dipersiapkan matang-matang sebelum menanam durian. Betul. Ini kan dari kebun ini udah dikelilingi ya, tetap berbuah semua Pak, di sana berbuah semua. Kita langsung saya kasih lihat kebun saya yang di tanah tandus Pak. Oh, di daerah mana itu? Tanah tandus, orang lewat nanam durian itu dibilangnya saya ngawu, wah itu orang tanah kayak gitu ditanamin durian, tanamin masa jati hidup aja. itu? Nah, gitu masa bisa hidup? Gitu. Saya itu tantangan terberat di situ dulu. Saya juga mikir wah ini kalau saya kan di up di media sosial langsung dari tanam Pak. Waktu gali pakai wah akhirnya saya itu punya prinsip dulu orang tua saya. Kalau tanah itu harus kalau tanah nggak bau cangkul itu nggak bakalan bisa bagus. Tapi jelek pun kalau bau cangkul tetap bakal bagus. Bau cangkul itu istilahnya sering digemburkan Pak. Iya. Nah, nanti kita ke sana, lokasinya agak jauh, tandus di istilahnya di Gili atau di bukit sini Pak. Di Gili atau Gili itu bukit artinya. Nah, nanti kita ke sana Pak. Gili apa? Gili kembang itu? Bukan Pak. Di sana itu namanya Gili. Ada bidu, ada gilian. Nanti kita ke sana Pak. Oke. Ya, itu nanti di sana langsung 1 part bisa Pak. Wah, penasaran malah. Nah, ini langsung ditutup aja ya sini. Nah, ini kebun yang dekat rumah. Nanti kita ke sana.